Satu makalah lagi. Wal maqalatul hadiyatu wassalasuna, dan makalah yang ke-31 an Ibrahima ibni Adham, Ibrahim bin Adham rahimahullahu, semoga Allah merahmati kepada Ibrahim bin Adham, annahu, bahwasanya Ibrahim bin Adham, kila dikatakan Ibrahim bin Adham, lahu kila dikatakan lahu bagi Ibrahim bin Adham. Ada seseorang bertanya kepada Ibrahim bin Adham, bima wajadta zuhda, bima kenapa, bima dengan apa, wajadta aku menemui kamu az-zuhda, menjadi orang yang zuhud. Jadi seseorang bertanya kepada Ibrahim bin Adham, ya Ibrahim bin Adham, kenapa sih tiba-tiba kamu itu kok menjadi orang yang zuhud? Artinya apa? Orang zuhud itu meninggalkan urusan dunia, mengutamakan kepentingan akhirat. Tiba-tiba kenapa kamu itu anak orang kaya raya, kok sekarang menjadi orang yang zuhud? Tiba-tiba kamu meninggalkan urusan dunia. Ai bi ayyi syai'in, artinya dengan sesuatu, ahbabta yang kamu cintai, tarka kamu tinggalkan, rohatid dunya, enaknya kemuliaan dunia. Kamu itu kan meninggalkan urusan dunia yang enak, urusan dunia yang enak, harta yang banyak, rumah yang bagus kamu tinggalkan. Tiba-tiba kamu menjadi orang yang zuhud. Tarka rohatid dunya, meninggalkan kesenangan dunia, kemuliaan dunia. Tolaba mencari lirohatil akhirati, untuk menjadi kesenangan akhirat. Ya, tiba-tiba ini Ibrahim bin Adham ini, anak orang kaya raya, seorang pangeran, calon raja, tiba-tiba dia keluar dari kerajaan, meninggalkan semua kemuliaan di kerajaan, mementingkan urusan akhirat. Ruya diceritakan annahu, bahwasanya Ibrahim bin Adham sultan fi baladihi, di negaranya Ibrahim bin Adham. Nah, ternyata Ibrahim bin Adham ini adalah seorang sultan di negaranya. Fataraku, maka meninggalkan Ibrahim bin Adham sultanata, kekuasaannya, kesultanannya, wajtahada dan sungguh-sungguh fil ibadati, dalam ibadahnya, fi Makkah, di kota Makkah, wa ghairiha, dan selain kota Makkah. Jadi beliau itu adalah seorang sultan di negaranya, seorang pemimpin, seorang raja, seorang penguasa. Tiba-tiba dia meninggalkan kerajaan dan kekayaannya, dia pergi langsung, dia itu ibadah di kota Mekah, di Masjidil Haram dan selainnya. Jadi ini ceritanya dipersingkat. Ya sebetulnya bukan hanya Masjidil Haram, ya kemana-mana dia, keluar masuk hutan, keluar kampung, mengembara kemana-mana. Kerajaannya ditinggalkan. Ada nggak kira-kira zaman sekarang ini orang yang meninggalkan hartanya, menjadi presiden, tiba-tiba dia melepaskan kepresidenannya, dia pergi masuk hutan belantara, belajar agama, masuk masjid, belajar agama kepada ajengan, kepada kiai, masuk lagi ke hutan, ya, pindah lagi ke masjid, cari kiai, belajar agama. Nah, anak cantik-cantik, kekuasaan, harta yang melimpah, ditinggalkan semua. Siapa? Ibrahim bin Adham. Dia itu seorang sultan, seorang raja. Bismillahirrahmanirrahim. Mana kok hilang-hilang aja.
Fima kata fil ya wastahada dan sungguh-sungguh fil ibadati dalam ibadahnya Ibrahim bin Adham. Fima kata di kota Mekah wa ghairiha dan selain kota Mekah. Wa fir risalati dan dalam suatu risalah sejarah Qusairiyati wa fir risalatil Qusairiyati dalam kitab sejarah Qusairiyah dalam satu kitab huwa adapun Sultan Ibrahim bin Adham Abu Ishaq Ibrahim bin Mansur dalam satu kitab, di lain kitab namanya kitab itu Qusairiyah kitabnya itu. Risalah Qusairiyah itu menerangkan bahwa Ibrahim bin Adham itu nama aslinya adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Mansur. Nama aslinya adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Mansur min Qaurati Balkho dari daerah dekat pasar kecil di kota Balkh. Dari pasar kecil di kota Balkh itu ada pasar kecil, itu kota asalnya dari nama aslinya Ibrahim bin Adham itu adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Mansur. Mingkauroten dari pasar kecil Balkho di kota Balkh, karena ada Abu Ishaq Ibrahim bin Mansur atau Ibrahim bin Adham tadi ya. Karena ada min abna ilmuluki dari keturunan seorang raja, min abna ilmuluki dari beberapa anaknya seorang raja. Jadi bapaknya itu seorang raja, dia itu menjadi sultan, artinya pangeran, calon pengganti bapaknya menjadi seorang raja. Tiba-tiba dia zuhud, meninggalkan kesultanannya, keluar masuk masjid, keluar masuk hutan, ya kerjaannya hanya keluar masuk masjid, ya masjid belajar. Nanti kalau berkholwat ya seperti Nabi kan di mana berkholwatnya menjelang menjadi kenabian, di gua Hira. Nah, Ibrahim bin Adham ini berkholwatnya itu keluar masuk hutan. Nanti kalau capek kholwat, bekalnya habis, dia masuk masjid di Masjidil Haram, belajar ngaji lagi. Padahal dia pangeran, calon pengganti seorang raja. Jadi bapaknya ini seorang raja. Fakhoroja maka keluar yauman pada suatu hari. Suatu hari Ibrahim bin Adham ini keluar dari rumah. Mutasoyidan berburu. Fa'atharo maka memilih dalam perburuannya itu Sa'laban, kancil tahu nggak kalian? Tahu ya? Kancil itu kijang ya, sejenis kijang. Jadi pada suatu hari Ibrahim bin Adham ini keluar dari kesultanannya, kerajaannya, berburu. Dia itu dikawal ya dengan pengawalnya ya, karena dia pangeran ya, calon pengganti raja, dikawal oleh beberapa pengawal. Masuk hutan berburu kijang, ceritanya itu. Berburu kijang. Fa'atharo maka memilih Sa'laban, kijang yang jenis kecil itu kancil. Au arnaban atau apa namanya, yang kecil, kelinci itu. Kelinci yang gede apa? Kalau kelinci kan yang kecil, trowelu, ya, trowelu ya, apa? Trowelu. Kalau kelinci itu yang lebih kecil, jangan gelut aja ya. Jadi kalau dia itu memilih berburunya itu, kalau nggak kijang ya kelinci itu aja lah, biar mudah pengucapannya. Arnaban itu trowelu. Ya, kelinci yang jenis besar. Huwa dan adapun Ibrahim bin Adham fitolabi dalam mencari kijang dan kelinci. Nah, waktu berburu kijang atau kelinci, nah, Ibrahim bin Adham ini tiba-tiba
Fahatafa. Fahatafa maka mendengar suara. Tiba-tiba mendengar suara lagi enak-enaknya berburu, lagi ngeker mau manah kijang atau kelinci ya, lagi bidik ya. Nah, tiba-tiba ada suara. Fahatafa maka aku mendengar suara. Bihi dengan suara hatifun tanpa rupa. Ada suara tanpa kelihatan siapa yang bersuara. Ya. Hatafa itu ada suara, hatifun itu tanpa rupa. Artinya ya hatifun itu suara tanpa rupa. Lagi membidik kijang ya. Misalnya, lagi membidik itu kan penuh konsentrasi. Tiba-tiba ada suara. Akhirnya apa? Ibrahim bin Adham itu tidak jadi membidik. Tengok kiri, kanan, ke atas, ke bawah, samping, ke belakang. Mana ini ada suara tapi kok nggak ada rupanya siapa yang bersuara. Ini jangan-jangan jurik ini ya. Suara tanpa rupa ya. Jangan-jangan jurik Ibrahim bin Adham itu. Fahatafa maka tiba-tiba ada suara bihi dengan suara hatifun tanpa rupa. Suaranya bagaimana? Ya Ibrahim wahai Ibrahim. Ibrahim. Nah, kira-kira gitu. Tengok itu. Syekh Ibrahim tuh tengok mana ini yang manggil aku kok nggak ada orangnya. Ya Ibrahim wahai Ibrahim. Alihada ngapain kamu berburu? Ngapain kamu ini kok berburu? Alihada kenapa kamu berburu? Khuliqta apakah kamu dijadikan? Ambihada dengan ini berburu. Umirta kamu diperintahkan. Apakah kamu ini ya Ibrahim? Ngapain kamu kok berburu? Apakah kamu itu diciptakan untuk diperintahkan untuk berburu Ibrahim? Ibrahim kenapa kamu berburu? Apakah kamu itu diciptakan Allah itu diperintahkan untuk berburu? Kok kamu berburu Ibrahim? Summa hatafa. Kemudian ada suara tanpa rupa lagi. Bihi yang ditujukan kepada Ibrahim bin Adham. Tadi suara yang pertama, tengok, mau membidik gak jadi, nyari asalnya suara gak ketemu. Lantas Ibrahim bin Adham konsentrasi lagi, membidik lagi. Lantas ada suara lagi. Summa hatafa kemudian ada suara yang tanpa rupa lagi. Bihi yang ditujukan kepada Bi Ibrahim bin Adham. Aidon lagi min furbusin dari pelana kudanya. Dari furbus itu pelana kuda, tempat duduk kuda itu apa disebut? Pelana ya. Tiba-tiba ada suara, ya, kudanya kan sedang diparkir, ditalikan, tiba-tiba ada suara kuda lagi, ada suara lagi. Suaranya persis kayak tadi lagi, ya. Ibrahim gitu lagi. Suara itu datangnya dari bawah pelana kudanya. Ya, ini terjadi, ini benar-benar terjadi. Min furbusin dari bawah tempat duduk kudanya atau pelana kuda. Sarjihi artinya kudanya. Farbus itu pelana ya. Min farbusin dari tempat duduk. Sarjihi kudanya Ibrahim bin Adham. Farbus itu adalah pelana, sarjun itu kuda. Jadi ada suara tanpa rupa yang asalnya dari bawah pelana kudanya Syekh Ibrahim bin Adham. Wallahi dan demi Allah ya. Ucapan yang datangnya dari bawah pelana kuda tadi tiba-tiba berkata, bersumpah dia, wallahi demi Allah, malihada tidak untuk ini. Khuliqta kamu diciptakan wahai Ibrahim bin Adham, kamu itu diciptakan bukan untuk ini, bukan untuk berburu. Wala bihada dan tidak untuk ini. Umirta kamu diperintahkan
diperintahkan. Ibrahim, kamu itu diciptakan oleh Allah bukan untuk ini, dan kamu juga tidak diperintahkan Allah itu untuk berburu seperti ini. Itu datang suaranya itu dari bawah pelana kudanya Ibrahim bin Adham. Fanazala maka kemudian turun. Fanazala maka turun. Anda batihi dari kendaraannya, dari kudanya. Nah, tadi waktu konsentrasi membidik kuda mau memanah itu ternyata Ibrahim bin Adham ini dari atas kudanya. Tiba-tiba dari atas kudanya berarti dari pantatnya ya. Dari bawah pantatnya itu tiba-tiba ada suara. Ibrahim, kamu ini diciptakan oleh Allah bukan untuk ini. Ibrahim, kamu itu diperintahkan oleh Allah bukan untuk berburu seperti ini. Nah, lantas karena ada suara dari bawah pantatnya, Ibrahim bin Adham turun dari kudanya. Turun itu dari kudanya itu. Kok ada suara tanpa rupa yang datangnya dari bawah pelana yang didudukinya oleh Syekh Ibrahim tadi. Turun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fanazala maka kemudian turun Syekh Ibrahim bin Adham andabati dari kendaraannya, artinya dari kudanya. Wasodafa dan tiba-tiba itu ketemu. Tiba-tiba ketemu, kalau kita misalkan jalan tiba-tiba ketemu seseorang itu bahasa Sundanya apa? Patepang. Ya tiba-tiba patepang itu. Ya, karena nggak disengaja. Kalau di bahasa Jawanya itu mak bedunduk. Mak bedunduk ya itu tiba-tiba ketemu orang. Mak bedunduk tiba-tiba ketemu seseorang. Kalau bahasa Sundanya patepang. Nah, patepang. Tiba-tiba ketemu seseorang turun dari kudanya, begitu karena dengar suara Ibrahim bin Adham turun dari kudanya, tiba-tiba ada orang datang ketemu, mak bedunduk, ketemu seseorang, mak bedunduk, wasodafa dan ketemu, tiba-tiba ketemu, wasodafa dan tiba-tiba ketemu Syekh Ibrahim bin Adham tadi. Ro'yan dengan seorang penggembala li abihi bagi bapaknya. Nah, ternyata ketemu dengan penggembala pegawai dari kerajaan, pegawai dari bapaknya sedang mengembala di hutan. Ketemu ini dengan pegawainya itu, penggembala hewannya itu ketemu di tengah hutan tiba-tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketemu pegawai bapaknya, penggembala ini pegawai bapaknya. Fa'akhadha maka mengambil Syekh Ibrahim tadi jubahnya liro'in milik penggembalanya. Jadi kuno orang Arab itu mengembalakan binatang piaraan juga pakai jubah. Jadi jubah itu sebetulnya ya pakaian adat orang Arab ya. Bukan tradisi Islam asli, bukan. Jadi tradisi orang Arab dulu, orang jahiliyah sebelum Nabi lahir itu pengembala ke tengah hutan pun pakai jubah, pakai baju gamis, pakai jubah. Nah, begitu ketemu dengan pegawai bapaknya yang sedang mengembala binatang piaraannya di tengah hutan, itu jubah pegawainya itu diminta, sini nih, lepas jubahmu. Kata Ibrahim, sini. Ya namanya pegawai kan ya takut ya. Wah, janganlah Syekh, janganlah ya tuanku, masa ini kan bau. Udah nggak apa-apa, lepas itu. Biar nanti saya cuci. Biar nanti saya yang nyuci. Nah, yang nyuci itu bahasa bapak ya. Kalau di sejarahnya kan nggak ada ya, seolah-olah gitu ya. Biasanya kalau namanya penggembala itu kan bajunya juga bau hapek ya. Jadi mungkin saya Ibrahim biar nanti saya nyuci sendiri, mungkin gitu. Udah lepas, pokoknya saya minta itu jubahmu itu. Diminta min sufin yang terbuat dari bulu. Jadi jubahnya penggembala tadi terbuat dari bulu. Tentu bau hapek ya, bau hapek.
wala bisaha, dan kemudian memakai Syekh Ibrahim tadi terhadap jubah yang dia minta dari pengembala yang notabene pegawai kerajaan. Wa'atohu, dan kemudian gimana? Wa'atohu dan memberikan kepada pengembala tadi farosaha, kudanya. Kudanya Syekh Ibrahim tadi kemudian diberikan kepada pengembala tadi. Udah, ini kudanya kamu bawa. Kamu mengembalanya pakai kuda. Nanti kalau kamu pulang ke kerajaan bawa. Udah, saya lepaskan di sini di tengah hutan pakai jubah kamu. Jadi kudanya pun diberikan kepada pengembala supaya dipakai nantinya dibawa pulang ke kerajaan. Dan sesuatu ma'ahu yang bersama Syekh Ibrahim tadi. Semua barang bawaannya diberikan kepada pegawainya tadi yang mengembala binatang piaraan tadi. Jadi kudanya diberikan, semua bekal yang dibawa dari kerajaan itu diberikan kepada pengembalanya tadi. Jadi semuanya diberikan. Dia hanya minta jubah dari pengembalanya tadi yang langsung dia pakai. Nah, dari jubahnya itu terbuat dari bulu. Nah, setelah itu bagaimana? Summa innahu, kemudian sesungguhnya Syekh Ibrahim bin Adham tadi, setelah kudanya diberikan, bekalnya juga diberikan kepada pengembalanya tadi. Nah, dia minta jubahnya. Kemudian bagaimana? Summa innahu, kemudian sesungguhnya Syekh Ibrahim bin Adham dakhala, masuk al-badiyata, ke tengah hutan. Summa dakhala, kemudian masuk Makkah, ke kota Makkah. Nah, ini diringkasnya aja ceritanya. Ya, ceritanya beliau itu dalam waktu yang lama keluar masuk hutan. Setelah keluar masuk hutan, masuk masjid, kota Masjidil Haram, beberapa masjid ya. Di Mekah itu kan banyak masjid, pindah-pindah, masuk hutan lagi, masuk masjid lagi, belajar agama lagi. Dia tanpa bekal. Karena apa? Semua perbekalan ma'ahu, apa-apa yang bersama Ibrahim bin Adham itu diberikan kepada budaknya tadi, yang seorang pengembala tadi. Dia nggak bawa apa-apa, itu masuk ke tengah hutan. Nanti kalau udah capek, dia keluar dari hutan, masuk ke masjid, belajar ilmu agama kepada seorang kiai, seorang syekh. Padahal dia itu pangeran, calon pengganti seorang raja. Jadi urusan dunia itu 100% ditinggalkan. Ada orang gitu. Kalau zaman sekarang kira-kira ada nggak? Ya, Bapak belum pernah menemukan satu orang pun. Ya, baru guru Bapak aja, namanya Kiai Haji Qulubi Al-Marfuqah, itu urusan dunia udah sama sekali. Baru satu itu aja. Guru Bapak itu ada gitu. Itu keberkahannya luar biasa. Jadi nggak memikirkan urusan dunia, dia cari nafkah juga enggak. Nah, waktu mau nikah itu apa yang diajukan itu wak bapak itu, yang sebetulnya yang saudara bapak itu yang perempuannya, istrinya, ya itu wak bapak. Waktu mau nikah persyaratannya yang diajukan kepada calon mertuanya itu, satu, kalau mau ngambil menantu saya nggak akan kerja, saya hanya akan ngaji. Itu satu. Yang kedua, jangan menuntut masalah urusan dunia dari saya, karena saya tidak akan ngaji, tidak akan cari uang. Saya hanya kerjaan saya nanti hanya akan ngaji, ngajar santri. Kalau mau ya nikah dengan saya, kalau enggak ya udah cari yang lain. Tapi setuju, calon mertuanya setuju, calon istrinya setuju. Dua-duanya setuju, akhirnya menikah. Dan alhamdulillah Kiai Haji Qulubi ini kerjaannya hanya ngajar ngaji. Ini sanadnya ada. Pangeran yang calon pengganti raja pun meninggalkan urusan dunia, hanya pindah semata-mata. Dia itu hanya yang dikejar urusan akhirat. Jadi bekalnya uang yang banyak, dinar, dirham, itu dikasihkan kepada pengembala tadi, pegawai kerajaan tadi. Dia masuk hutan, lantas masuk masjid. Ini keluar masuk, ini ceritanya panjang lama. Siapa Ibrahim bin Adham ya? Ini menarik. Siapa sih
kalian kan hanya bertanya-tanya, taunya hanya Ibrahim bin Adham. Nah, di sini dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa dakhala, kemudian masuk Makkah, setelah keluar masuk hutan ya. Summa dakhala, kemudian masuk Makkah, ke kota Makkah. Artinya apa? Ke Masjidil Haram. Wa sahibah dan bersahabat biha, yakni Ibrahim bin Adham, Sufyan Ats-Tsauri, yakni Syekh Sufyan Ats-Tsauri. Hanya apa? Ya, mulai ada titik terang. Ternyata Ibrahim bin Adham tadi bersahabat dengan Sufyan Ats-Tsauri. Siapa Sufyan Ats-Tsauri? Sufyan Ats-Tsauri adalah gurunya Imam Syafi'i di kota Mekah di bidang ilmu fikih. Jadi guru pertamanya Imam Syafi'i itu adalah Sufyan Ats-Tsauri. Di kota Mekah di Masjidil Haram itu ilmu fikih itu belajar dari Imam Syafi'i ya, mazhab kita ya. Itu belajar dari Syekh Sufyan Ats-Tsauri. Kalau belajar ilmu hadis belajar dari Muslim Az-Zani. Itu di kota Mekah ya, di kota Mekah. Ini Sufyan Ats-Tsauri ini ahli fikih, seharusnya beliau juga punya mazhab sendiri. Tapi tidak mempunyai murid yang ahli mencatat, tidak mempunyai ahli murid yang mengembangkan mazhab Imam Sufyan Ats-Tsauri, sehingga mazhabnya punah atau tidak terkenal. Sedangkan kalau Imam Hanafi itu kan Syekh Muhammad bin Al-Hasan As-Syaibani itu dengan gigihnya memperjuangkan supaya mazhabnya langgeng, sehingga kitabnya disusun. Nah, muridnya Imam Sufyan Ats-Tsauri itu tidak ada yang menyusun kitabnya, sehingga mazhabnya itu hilang. Ya, mazhabnya itu hilang. Seandainya muridnya itu ada yang rajin nyusun kitabnya, ya tentu ada mazhab tersendiri. Jadi Ibrahim bin Adham ini ternyata sahabatnya Sufyan Ats-Tsauri yang notabene menjadi guru fikihnya Imam Syafi'i kecil waktu di Masjidil Haram. Jadi Imam Syafi'i itu belajar kurang lebih umur 9 tahun datang ke kota Mekah sampai umur 13 tahun. Siapa yang mengajarkan? Di bidang fikih Imam Sufyan Ats-Tsauri. Di bidang hadis belajar kepada Syekh Muslim Az-Zani. Jadi nggak main-main Ibrahim bin Adham ini ya. Jadi mulai jelas ya. Siapa sih Ibrahim bin Adham ini? Ternyata sahabatnya Sufyan Ats-Tsauri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Fudailah ibni Iyad dan sahabatnya Syekh Fudail bin Iyad. Nah, siapa Syekh Fudail bin Iyad? Ini nggak begitu terkenal. Karena apa? Tadinya preman. Kayak Syekh Sunan Kalijaga. Preman, tukang bunuh orang, tukang mabuk, ini itu akhirnya menjadi wali. Karena apa? Ya akhirnya masuk Islam, akhirnya dia mainnya itu di Masjidil Haram, akhirnya menjadi ulama besar. Nah, ini ternyata sahabatnya juga Syekh Ibrahim bin Adham. Tapi Syekh Fudail bin Iyad ini nggak begitu terkenal. Terkenalnya ya kayak Sunan Kalijogo, dulunya preman menjadi seorang wali. Jadi kalau ilmunya nggak setenar seperti Sufyan Ats-Tsauri, Muslim Az-Zani, Imam Syafi'i. Karena apa? Ya nggak begitu alim, tapi wali. Walinya itu selevel sama Sufyan Ats-Tsauri sama Imam Syafi'i. Tapi keilmuannya kalah. Sehingga keterkenalannya kalah ya kayak Sunan Kalijaga aja ya. Nggak begitu pintar ya, tapi menjadi aulia yang ulung ya, khususnya di tanah Jawa. Ini sama Syekh Fudail bin Iyad ini juga tadinya preman menjadi wali, kayak Umar bin Khattab ya, tadinya preman ya, menjadi sahabat Rasul yang terkasih. Kalau Abu Bakar As-Siddiq ya zaman jahiliyah juga udah alim beliau. Ya, beliau termasuk orang yang cendekiawan karena belajar kitab Taurat, kitab Injil. Siti Khadijah ya, itu orang yang
alamah. Tapi Abu Bakar As-Siddiq kalah alim, ya, lebih alim Siti Khadijah. Beliau ahli Taurat, ahli Injil. Kalau Abu Bakar itu di bawahnya Siti Khadijah. Nah, kalau Umar bin Khattab ini ya premannya preman, bapaknya preman sewaktu zaman jahiliyah. Hingga masuk sahabat. Ini kalau di bidang keilmuan tentunya ya kalah dengan Abu Bakar As-Siddiq, dengan Sayyidina Utsman, dengan Sayyidina Ali. Tapi termasuk salah satu sahabat terkasih dan bahkan makamnya pun sekarang menjadi satu dengan Rasulullah. Berjajar tuh bertiga itu ya. Rasulullah, terus Abu Bakar As-Siddiq sama Umar ibnul Khattab. Itu berjejer. Bapak udah ke sana ya. Mudah-mudahan nanti kalian ditakdir bisa ziarah ke tanah suci. Luar biasa ya. Ya, dari kunonya kuno, kalau zaman dulu itu banyak apa? Kenapa sih kalau dulu itu kok wali-wali itu cerita wali itu banyak sekali. Ya zaman dulu apalagi ini ya, ini seorang tabi'in. Seorang tabi'in, bahkan konon ada orang salah satu generasi apa tabi'in ya karena waktu itu masih kecil belum sempat bertemu Rasul aja. Tapi zamannya itu Rasul masih hidup, itu Sufyan Ats-Tsauri itu. Cuma tidak sempat ketemu Rasul. Wali itu masih dekat, tabiin dekat kalau zaman Rasul itu. Tabiin masih dekat, tabiin masih dekat. Sehingga wali itu masih banyak. Makin lama kan makin jauh. Bagaimana mau jadi wali ya, Bapak kemungkinan jadi walinya juga kecil. Begitu mau ngajar ke sini tadi Bapak hitung ada mungkin 13 itu betis sama ping-ping itu Bapak lihat itu ya. Naik motor itu lihat betis lagi, lihat paha lagi, ya sulit. Mau jadi wali juga sulit ya, tiap hari kalau keluar rumah yang dilihat betis seorang perempuan, paha seorang perempuan. Ya, Bapak mengimbau ya, ya tolonglah ya, bantu Bapak itu ya zikirnya ya nggak banyak amat sih, tapi masalah kitab Bapak kan banyak. Nah, ini habis itu pahalanya begitu keluar dari rumah habis. Lihat betis, lihat paha, lihat kelek, kadang-kadang lihat apa namanya bra. Itu kalau you can see itu gini kan kelihatan ya. Ya kelihatan, ya habis lah pahalanya itu. Ya, itu zaman akhir, sehingga zaman akhir itu kemungkinan menjadi wali itu kecil. Karena apa? Ya memang apa berat sekali tantangannya. Ya kecuali kalau bisa merem ya merem ya nabrak ya Bapak ya. Merem ya nabrak. Kalau zaman dulu itu wali masih banyak. Sekarang itu udah jarang. Ada wali pun abdal tersembunyi ya, yang nggak pernah melihat you can see ya. Nggak pernah melihat perempuan yang you can see. Nah, pulang pergi mungkin lebih dari 30 yang Bapak lihat. Ada yang apa tadi juga ada yang apa belah dadanya itu kelihatan sekali itu ya, jongkok sedikit ya. Ya barang apa indah nggak dilihat sayang ya, tapi kalau dilihat dosa ya. Ya gimana jadi wali? Kalau dulu itu orang apa preman jadi wali itu mudah dulu itu. Kalau sekarang udah sulit ya, sulit. Nah ini Fudail bin Iyad ini tadinya preman menjadi seorang wali, yang menjadi sahabat dekatnya Sufyan Ats-Tsauri, yang menjadi sahabat dekatnya Ibrahim bin Adham. Kemungkinan besar juga ya sahabatnya Imam Syafi'i. Mungkin nanti di riwayat lain ada mungkin karena apa? Imam Syafi'i ini adalah muridnya Sufyan Ats-Tsauri. Jadi Ibrahim bin Adham ini sezaman dengan Imam Syafi'i ya. Ya tidak menutup kemungkinan, tapi Bapak belum pernah dengar ceritanya bahwa termasuk sahabatnya Imam Syafi'i. Tapi yang pasti sama-sama ngaji di Mekah, sama-sama muridnya Sufyan Ats-Tsauri. Hanya apakah sezaman atau enggak, Bapak belum pernah mendengar. Tapi yang pasti sama-sama antara Imam Syafi'i dengan Ibrahim bin Adham ini sama-sama muridnya Syekh Sufyan Ats-Tsauri di bidang ilmu fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dakhala Syam, dan kemudian masuklah ke kota Syam Syekh Ibrahim bin Adham tadi. Wah, setelah belajar di Mekah lama pindah-pindah masjid,
beliau masuk ke kota Syam. Kota Syam itu Syria ya, antara Syria ya Damaskus sampai Lebanon itu disebut negara Syam. Nah ini kemungkinan ya masuk ke kota Syam. Wa mata dan mati Syekh Ibrahim bin Adham. Wa mata dan mati biha dengan Ibrahim bin Adham. Wa kana dan ada yaqulu. Nah, jadi matinya juga di kota Syam ya, di kota Syam. Wa kana dan ada Ibrahim bin Adham yaqulu makan min amaliyatihi dari buah karya tangannya. Jadi Ibrahim bin Adham ini makan maisyahnya itu dari buah dari karya tangannya sendiri. Jadi bukan dari dapat kiriman dari bapaknya dari kerajaan, dari kesultanan, enggak. Beliau itu kerja, ya, kerja sendiri. Kadang-kadang buruh nyangkul, kadang buruh ngarawut jukut, ya. Kadang-kadang buruh nimbang. Padahal ini anak seorang raja 100% balik badan meninggalkan urusan dunia, berbalik 180 derajat hanya semata-mata kehidupannya untuk akhirat. Inilah yang benar-benar orang zuhud. Ada enggak? Ada. Ini anak seorang raja, pangeran, dan bahkan dia calon pengganti raja. Itu jadi apa yang dimakan itu dari hasil keringat sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana dan ada Ibrahim bin Adham tadi ya, yaqulu makan min amaliyadihi dari hasil keringatnya sendiri. Misalal hasadi, misalnya dari buruh membersihkan rumput, wahawidil basatini, misalal hasadi dan dari buruh memetik padi, panen padi. Kalau dulu zaman dulu kan pakai, kalian pernah ani-ani waktu dulu sebelum, tahu nggak alat memotong padi itu apa di sini? Kalau sekarang kan pakai sabit ya, ini terus digebuk. Sebelum itu kan dulu zaman dulu kan pakai alat itu di tangan, krek satu-satu diambil. Apa itu namanya? Bahasanya ani-ani juga, bahasa Jawa ani-ani. Kalau bahasa Sundanya apa? Oh, kamu itu orang Sunda tapi nggak tahu ya. Dulu ada, yaitu disimpan di ini, klik satu-satu gitu. Nah, ini Ibrahim bin Adham itu derep. Ya kalau sekarang dia ke tengah sawah, dia buruh itu pakai apa? Modal sabit, apa? Disebutnya apa? Ngarit ya, ngarit padi itu. Ya itu. Itu namanya hasad. Hasad itu derep. Wa hafidil basatini dan membersihkan rumput di kebun. Hafid itu dangir, ngarabut ya, ngarabut rumput. Basatini di beberapa kebun. Itu padahal anak seorang raja, hanya sekedar mempertahankan makan. Jadi urusan dunia ditinggal 100%, berbalik badan 100% ke urusan akhirat. Ya kalau Bapak yang menganjurkan ke kalian gak usah seperti itulah. Ya itu biarin aja Syekh Ibrahim bin Adham. Ya kalau kalian ya seperti dalam Al-Qur'an tuh setiap doa sehari-hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kerjaannya macam-macam. Wa ghairi dzalika, dan selain itu ya macam-macam. Pokoknya ada yang nyuruh aja. Ada orang, misalkan orang mau bangun rumah ya, dia ikut angkut-angkut pasir atau batu atau dan lain sebagainya. Itulah Ibrahim bin Adham. Ini zuhud tulen 100%. Beliau meninggalkan urusan dunia 100%. Wallahu a'lam bishawab.